Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Sulaiman Wahid, NIM 24180, Jarkom C. Di sini saya akan mengerjakan praktikum modul 6, implementasi skema pengalamatan VLSM. Jadi di sini ada tabel pengalamatan yang nanti kita akan subnetikan ke dalam Cisco Packet Tracer yang di kanan. Dalam lab ini, saya akan merancang skema pengalamatan VLSM berdasarkan alamat jaringan dan persyaratan host, dan akan mengkonfigurasi pengalamatan pada router, switch, dan host jaringan. Lalu di sini telah diberi tabel yang pertama, kita harus memasukkan host-host yang ada di sini ke dalam tabel tersebut. Di sini kita tahu LAN S1 itu yang ini, jadi kita masukkan saja hostnya ke dalam tabel ini. Jadi S1 itu ada 11 host, lalu S2 itu ada 28 host, lalu WS1 itu ada 5 host, dan WS2 itu ada 47 host. Baik, selanjutnya jika sudah mengisi tabel ini kita harus membuat ininya apa subnet masknya. Jadi buat desain pengalamatan ikuti panduan dari kurikulum mengenai urutan subnet. Subnet harus berurutan, jadi dari yang paling besar sampai yang paling kecil agar tidak ada ruang alamat yang tidak terpakai di antara subnet. Dan berikan subnet paling efisien untuk tautan poin ke poin di antara router. Nah, yang pertama itu di sini kita urutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Di sini host yang paling besar itu WS2 dan ini tabelnya sudah diurutkan. Jadi kita masukkan saja. WS2 itu ada 47 host. Lalu S2 itu ada 28 host. Lalu S1 itu ada 11 host. Dan WS1 itu ada 5 host. Selanjutnya Wadeling itu ada 2 host. Kenapa 2 host? Karena di sini kita menggunakan 2 router yang saling terhubung. Selanjutnya network address yang pertama itu kita mulai dari 10110 yang sudah dikasih di dalam Cisco paket tracernya. Jadi kita masukin saja titik. Nah, prefixnya ini kita mengikuti yang ini. Prefixnya itu kita mengikuti dari WS2 LAN. Jadi yang pertama itu kita lihat di tabel ini. Kita cari yang number of host ini, kita cari yang host ini. Di sini 47 host. Nah, 30 itu tidak cukup. Jadi kita pakai yang 62 host. Nah, di sini pakai prefix 26. Terus ini prefix 26. Selanjutnya, first usable host address ini kita menambahkan satu di network address-nya. Jadi network address ditambah satu jadi first usable host address. Jadi first-nya itu 0111 kita roll ini dari network address ditambahin satu. Prefixnya tetap sama. Nah, broadcast-nya itu kita dapatkan dari first ditambah dengan host yang kita cari. Jadi kita pakai 26, prefixnya 26 ya. Nah, kita cari ini hostnya 62 ya. 62, jadi 1 ditambah 62. Jadi 63, dan itu adalah broadcast-nya. Nah, jika sudah begini, broadcast-nya ditambah satu, kita jadikan network address pada eh, S2. Jadi 63 network address-nya di sini 10.4. Nah, kita mulai cari prefix-nya lagi. 28 host ini ke 14 lebih. Nah, 30 ini cukup. Jadi kita pakai yang 30 host. 30 host ini 27 prefix-nya. Setelah itu tambah satu untuk first usable-nya. Setelah itu 27 kan di sini. Hostnya berapa? 30. Jadi 65 tambah 30 untuk
menjadikannya broadcast. Kita sudah langsung ke 11 host. 11 host ini pakai prefix yang 14. Kenapa 14? Karena kalau pakai 6 dia nggak cukup. Hostnya di sini lebih banyak, jadi kita pakai yang 14. Jadi kita tulis saja di sini, kita nambahin satu. Host yang 14 ini, prefixnya adalah 28. Tambahin satu untuk usable. Dapat ya jenis ini. Hostnya 14. Jadi 97 tambah 14, kita masukin ke sini. Oke, kita cek sini hostnya pakai berapa. Pakai 2 nggak cukup, kita pakai yang 6. Nah, 6 ini prefix dari 29. Prefix 29 itu 6. Host dari prefix 29 itu 6. Jadi 13 ditambah 6 itu 19. Jadi selanjutnya di sini kita ambil satu lagi. Dua host itu kita pakai yang ini. Dia cukup. Dua host, prefix 30. Baca 121 ditambahin dengan tambahin 2, jadi 123. Ya, setelah kita mengisi tabel yang ini, kita bisa mengisi tabel pengamatan yang ini, yang banyak ini. Jadi kita langsung masuk ke sini. Nah, device S ini maksudnya router yang sebelah sini dan device W ini router yang atas. Dan ini switch, switch, ini PC-nya. Jadi kita akan mengisi tabel pengalamannya. Di sini tetapkan alamat IP digunakan pada subnet yang sesuai ke S untuk 2 tautan LAN dan tautan WAN. Jadi yang kita mengisi yang S terlebih dahulu. Nah, yang S itu yang pertama G001. Kita bisa lihat di sini kita kasih option frame show. Jadi kita bisa melihat ininya. Nah, yang pertama itu yang kita harus mengkonfigurasi yang S terlebih dahulu. Nah, yang S itu kita mulai dari G00. Nah, G00 itu ke S1. Kita cari di S1 ini, kita pakai yang first usable host. Untuk IP address dari routernya. Dari konfigurasi ke sini. Jadi kita pakai yang ini 97. Sambil ingetin prefixnya 28. Di sini. Subject dari 28 itu lanjut ke S2. Karena ini satu, kita lanjut ke S2. S2 itu yang ini. Jangan lupa prefixnya diingatkan ini 27. Prefix 27 itu yang ini.
Selanjutnya kita yang ke serial. Ini tabel one link. Tempat yang ini. Grafik 30 ya. Langsung isi aja. Grafik 30 cek ini. Lanjut yang wes. Wes yang satu itu kita pakai yang ini W1. Yang ini pakai bed yang ini. W1 yang ini. Bikin nomor teksnya. Grafiknya itu W1. Grafik 29. Setelah itu kita isi yang S2. Kita ambil lagi versi yang S2. Networknya grafik 27. Nah untuk one yang kedua ini, sebentar, Quest 2. Dua itu yang ini. Sorry, saya malah ngambil yang S. Setelah itu kita yang ini itu serialnya itu kita ambil dari broadcast dikurangi satu. Jadi 100, 123 dikurangi satu. Oke. Ini ya sama, karena ini private 30, kita samakan lagi. Nah, jika sudah kita akan mengisi untuk yang switch. Nah, yang switch itu kita isi dari IP first-nya ditambahin satu, lalu default gateway-nya ini wajib kita isi kan. Nah, default gateway ini kita ambil dari IP address yang nyambung ke router agar tersambung. Yang pertama itu router E1 yang ini. Router E1 itu kita pakai ini, tambahin satu, dan apa jadinya masih sama karena masih dalam satu traffic, dan ininya default gateway-nya. Lanjut ke S2 itu yang ini. Masukin ke default gateway. Nah ini IP address-nya tambah satu. Nah, biasanya sama. Itu. Selanjutnya WES1 ini satu. Dari sini. Jangan lupa stemmasnya di sini. Karena masih satu prefix ya. Selanjutnya kita akan mengisi tabel pengamatan IP address untuk PC-PC yang ada di S1, S2, W1, dan W2. Caranya itu kalau saya broadcast dikurangi satu, kita masukin ke sini, lalu private-nya
default gateway-nya kita pakai samain sampai itu langsung aja di sini broadcast-nya yang pertama itu yang S1 itu yang ini. Nah, S1 ini prefix sama yang ini. Jadi submit measurement yang ini. Setelah itu IP default gateway-nya sama. Yang ini. Lanjut ke kedua. Kedua ini setelah sebelas sudah dikali sama belum? Oh, belum dikali jadi 110. Dan ini prefix-nya sama sama yang S2 ini. Jadi kita salin aja. Dan IP address-nya itu yang ini. Oke, selanjutnya PC W1 W1 yang ini kurangi 118 ini W1 yang ini kita ambil IP address-nya lalu kita salin sertifikatnya. Yang terakhir itu PC W2 PC W2 itu yang ini tiga kita kurangi satu jadi 6. Sertifikatnya kita pakai yang ini. Oke, kita default gateway taruh sini. Nah itu kita ambil sampai jika sudah selesai tabel pengalamannya, sekarang kita akan mengkonfigurasi ke dalam Cisco Packet Tracer-nya. Jadi yang pertama itu kita akan mulai dari router terlebih dahulu. Jadi, tetapkan alamat IP yang digunakan pertama di subnet yang sesuai kemis itu 2 tahunan plan dan tahunan WAN. 2 tahunan kan itu untuk G ini ke switch dan tautan WAN itu untuk yang S ke west ke arah west. Yang pertama kita lanjut kami menggunakan kita coba yang S. S itu yang bawah langsung aja kita mulai kita masuk ke mode konfigurasi terlebih dahulu. Setelah sudah masuk caranya itu kita flash ini lalu kita masukkan IP address-nya. Kita address-nya ini pas sama sampai address-nya ini sebentar sudah kita exit aja. Kita lanjut ke gigahost yang kiri kan ini S yang kanan sekarang kita coba S yang kiri jadi masuk lagi interface
limit 0, itu pun dikasih IP address. Dan juga jangan lupa di subnet masnya dimasukkan. Nah, sudah, kita exit saja. Sekarang kita akan mengkonfigurasi yang segel sama interface disk. Kita tambahkan IP address-nya berapa. Gateway-nya, segel busnya. Kita save. Jadi yang sudah kita konfigurasi, kita hapus. Jika sudah dikonfigurasi ke switch, nah itu nanti di sini warna hijau. Dan sekarang kita akan menghijaukan yang ini ke yang ini. Terus kita pilih oke. Nah ini untuk ke OS yang sama. Kita sambungin pakai kabel di masuk-masuk. Dari sini OS untuk OS yang segmen OS 2 pakai kabel main gitu main. Selesai mengkonfigurasi untuk yang W1 dan W2, kita lanjut ke serial buatnya. Kita simpan. Wes juga sudah kita konfigurasi. Jadi di sini udah hijau. Seperti itu. Lanjut kita akan mengkonfigurasi bagian switchnya. Kita mulai dari
S1 ya. Sudah masuk ke konflik. Nah, cara caranya kalau di switch itu kan di sini interface-nya ada VLAN satu. Jadi interface VLAN satu itu interface-nya berapa? Satu masih juga dimasukin setelah sudah kan untuk default gateway-nya satu. Jadi router switch untuk S1 sudah selesai, lanjut ke switch yang kedua. Versi switch yang kedua dia Edge periodic juga sudah kita IP address dan mas dengan gateway juga. Sekarang lanjut ke WS satu itu yang konfigurasi. Setelah masuk konfigurasi terminal, flash satu itu address-nya gini gitu ya.
udah kita kasih ngerti subnet default juga sekarang terakhir switch ini switch US kita kasih aja sama kayak tadi masuk multiplier setelah itu kita konfigurasi filenya masukkan IP address-nya subnet ya kita balik ke privilege. Nah, itu kita merasa IP default gitu aja. Oh, storage lagi gitu aja. Shit. Tapi S2 juga sudah kita konfigurasi. Dan kita lihat sudah berapa persen. Sekarang kita konfigurasi yang di sini. Di sini satu jam. Sini. Sini. Sekarang lanjut ke W1. Sih, kalau di PC langsung seperti ke banyak.
Jadi di sini di konfigurasi kanan ini kita udah kanan ini kita sudah kan konfigurasi di sebelah is untuk kan dan juga untuk yang warna. Lalu di sini juga untuk yang is kita sudah 2 lat dan 1 watt. Tentunya kita sudah konfigurasi switch-switchnya agar bisa ditemukan di sini dan kemudian kita masukkan di PC-nya. Sekian untuk video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.